Hampir di setiap daerah sudut Jakarta, kita dapat menemukan banyak sekali toko kelontong yang disebut warung Madura. Walaupun dengan ukuran toko yang tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar 3 x 3 meter, tapi toko kelontong Madura menyediakan hampir semua kebutuhan masyarakat, khususnya yang ada di Jabodetabek. Yang paling menjadi ciri khas dari toko kelontong Madura ini ialah di depan warung menjual bensin eceran di dalam botol dan menjual beras di dalam etalase kacanya. Warung Madura selalu menjadi langganan masyarakat ibu kota, khususnya yang ada di Jabodetabek, karena harga yang dijual relatif lebih murah dan bersaing dengan harga-harga yang ada di minimarket. Selain itu, warung Madura yang ada di Jabodetabek rata-rata buka hingga 24 jam. Alasan penamaan sebagai warung Madura ialah dikarenakan pemilik atau penjaga toko ini berasal dari Madura. Eksistensi toko tersebut berawal saat awal 1900-an. Terdapat banyak masyarakat Madura yang bermukim di Priok, sekitar pelabuhan Jakarta. Mereka berbisnis kayu Kalimantan dan berjualan bubur kacang hijau khas daerah asalnya. Apalagi warga tersebut mempunyai jiwa bisnis yang kuat sejak zaman penjajahan Belanda. Sebab tanah di daerah asalnya sebagai wilayah tandus yang menyebabkan sektor pertanian kurang maju. Sementara di Jakarta, mereka menjalani usaha yang tidak banyak orang minati, yaitu bisnis kayu dan barang bekas. Hal itu cukup membuat mereka sukses sebagai pedagang kayu pada tahun 2000-an. Jiwa bisnis warung Madura akhirnya terus berkembang dan melebar kepada usaha toko kelontong. Bisnis itu menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari secara lengkap, seperti kebutuhan pokok, makanan ringan, minuman dingin dan panas, obat-obatan hingga bensin eceran. Warung itu cukup ramai pembeli sehingga terus buka selama 24 jam. Sedangkan untuk perjualan selama pagi, siang, dan malam, mereka pun mengajak keluarganya ke Jakarta untuk ikut menjaga toko kelontong itu. Usaha keluarga itu ternyata terus berkembang hingga kini dan menjadi ancaman bagi supermarket dan minimarket. Dari segi pendapatan, toko kelontong milik orang asli Madura ternyata bisa mencapai belasan juta rupiah, tergantung lokasi dan keramaian konsumennya. Selain omset yang tinggi, usaha itu juga memiliki modal yang cukup besar, yakni sekitar 200 juta rupiah. Nilai itu untuk sewa ruko, belanja barang, dagangan, dan perlengkapannya. Susunan barang dagangannya juga sangat rapih, layaknya minimarket dan jauh berbeda dengan warung pada umumnya. Apalagi, barang di warung itu cukup lengkap dan tersedia selama 24 jam. Bahkan ada perumpamaan yang menyebutkan warung Madura baru tutup saat hari kiamat. Warung asli Madura memiliki ciri khas tersendiri dengan mengelola usahanya daripada toko kelontong lainnya. Salah satu kunci kesuksesan dengan pemilihan lokasi yang strategis. Bahkan toko itu juga kerap berdekatan dengan minimarket. Sebab UMKM itu tidak takut dengan adanya minimarket dan di sekitarnya karena justru berperan sebagai alternatif bagi pembeli yang malas berbelanja di minimarket. Warga Madura yang kian menjamur pada saat itu telah tersebar di berbagai kota selain Jakarta, seperti Jawa Barat, Lampung, Surabaya, ataupun Bali. Jumlah warung tersebut saat ini di kawasan Jabodetabek terus bertambah setiap tahunnya. Hal itu membuktikan usaha tersebut memiliki potensi besar dan sangat menjanjikan. Bahkan, toko kelontong ini sempat viral di media sosial karena pemiliknya dapat membangun rumah bernilai miliaran rupiah dari omset usahanya itu. Selain itu, strategi bisnis mereka juga saling bekerja sama antar warung guna mendapatkan barang dagangan yang belum dijajakan. Warung Madura juga memiliki berbagai fakta menarik. Lansir dari berbagai sumber, berikut ini sejumlah fakta unik dari toko kelontong milik orang asli Madura. Yang pertama, warung tersebut mempekerjakan banyak karyawan. Hal itu menjadi ciri khas tersendiri daripada warung konvensional yang justru tidak memiliki pegawai. Karyawan itu tentunya sangat perlu karena waktu operasional warung yang selama 24 jam.
Para karyawan itu bekerja secara bergantian shift dan dengan sistem gaji. Warung Kelontong Madura umumnya memiliki satu keluarga terdiri dari suami dan istri, sehingga kepemilikannya secara pribadi dan bukan sistem waralaba atau sejenisnya. Bagi karyawan laki-laki, kerap menggunakan sarung saat menjaga warung. Penampilan itu sudah biasa terlihat dari warga yang berbelanja. Warung ini juga menjajakan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari toko kelontong pada umumnya, termasuk minimarket. Sementara, pengusaha retail besar yang merasa tersaingi bisnis kelas UMKM mulai mengusung cara yang tidak sehat. Hal itu dengan menuntut agar warung Madura memiliki batasan jam operasional dengan tidak lagi buka 24 jam. Nah, itulah fakta dan keunikan mengenai warung Madura, khususnya yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah mengklik video ini. Aku Randy dan sampai jumpa.